Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara sablon papan PCB dengan menggunakan plastik OHP, teman-teman. Jadi ini adalah plastik OHP yang nantinya plastik OHP ini akan saya sablon ke papan PCB, teman-teman. Ini papan PCB jenisnya yang biasa, teman-teman, bukan yang fiber. Dan untuk menyablonnya plastik ini yang akan saya sablon ke papan ini, kita itu membutuhkan alat bantu sablonnya, yaitu adalah gosokan ya, teman-teman. Jadi saya membutuhkan gosokan. Ini adalah gosokan untuk menggosok baju yang biasa ada di rumah-rumah teman sekalian. Selain gosokan, saya juga membutuhkan amplas. Ini amplas halus untuk menggosok bagian daripada papan PCB sebelum kita mulai untuk menggosoknya. Jadi sebelum kita memulainya untuk sablon papan PCB ini, kita itu harus membersihkan bagian tembaganya, teman-teman. Ini bagian tembaga, bagian lapisan papan tembaganya itu harus kita bersihkan terlebih dahulu, agar minyak-minyak dan kotoran yang menempel pada tembaga di papan PCB ini bersih dan tidak ada masalah dalam kita menyablonnya. Yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan itu apabila kita sudah menyablonnya dengan menggosok plastik OHP ini dengan menggunakan gosokan ini, yang ditakutkan itu kalau ada bagian atau tembaga yang kotor itu menjadi masalah yang membuat si tinta yang ada di plastik OHP ini itu tidak dapat menempel pada papan PCB ini. Itu, teman-teman. Jadi kita diusahakan untuk mengamplasnya terlebih dahulu, membersihkan bagian tembaga ini sampai terlihat benar-benar bersih dan merata dalam pengamplasannya, teman-teman. Oke. Oh ya, teman-teman, untuk plastik OHP ini adalah plastik OHP yang berbeda dengan plastik untuk menjilid, teman-teman ya. Biasanya kalau teman-teman menjilid kertas yang dijadikan satu makalah atau paper, jadi teman-teman biasanya melihat ada plastik yang sama modelnya seperti plastik OHP ini. Tapi plastik OHP ini berbeda, teman-teman. Plastik OHP ini berbeda dengan plastik untuk jilid. Jadi plastik OHP ini khusus plastik yang dinamakan itu plastik OHP. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya apakah plastik ini sama dengan plastik yang untuk menjilid, jawabannya itu adalah berbeda. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membelinya atau teman-teman ingin memakai plastik yang sama dengan apa yang saya gunakan ini dan saya pakai untuk menyablon ini, teman-teman bisa beli di fotokopi dan teman-teman bisa bilang untuk membeli plastik OHP. Nah, plastik OHP ini harganya per lembarnya itu 1.500 sampai 2.000 rupiah satu lembarnya, dan ukuran plastiknya itu adalah ukuran folio. Nah, oke. Nah, selanjutnya, teman-teman, bagaimana plastik ini bisa kita transferkan tintanya ini ke sini
itu dengan cara dia difotokopi atau bisa juga di print laser jet teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, ini hasil setelah kita sudah melakukan pengamplasan bagian keseluruhan daripada papan PCB yang merupakan lapisan tembaga. Ini sudah rapi, sudah bersih, dan sudah siap disablon. Baik, kita lanjut tahap selanjutnya, yaitu sablon dengan menggunakan plastik OHP dan digosok. Ikuti terus teman-teman. Oke, untuk selanjutnya penyablonan menggunakan plastik OHP dan digosoknya. Sebelum teman-teman memulainya, teman-teman bisa mengatur panas daripada gosokannya teman-teman. Jangan terlalu panas, jangan terlalu rendah juga untuk ukuran daripada panas yang ada di gosokan ini. Jadi yang sedang-sedang saja teman-teman untuk panasnya. Teman-teman bisa mengaturnya dan teman-teman bisa memperkirakan panasnya. Karena kalau terlalu panas, maka plastik yang akan kita gunakan untuk sablon ini, plastik OHP-nya nanti akan meleleh. Dan yang kedua, kalau terlalu panas juga, lapisan tembaga yang menempel pada papan ini, papan PCB ini, nanti dia akan mengangkat teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita memulai menyablonnya, siapkan satu buah kertas yang kita sudah lipat dua. Ini fungsinya untuk melapisi daripada plastik OHP agar tidak bertemu langsung dengan plat yang ada pada gosokan ini teman-teman. Jadi kita akan melapisi untuk menggosoknya. Oke, untuk yang paling awal teman-teman bisa setelah sudah meletakkannya plastik OHP pada papan PCB di bagian tembaganya ini, teman-teman bisa merekatkannya dulu plastik OHP ini pada papan PCB dengan menggosoknya secara langsung seperti ini teman-teman. Untuk merekatkannya terlebih dahulu agar bisa menempel. Plastik ini sudah selesai digosok teman-teman, dan sudah siap untuk dilepaskan dari papan PCB yang tadi sudah kita gosok itu teman-teman. Jadi untuk perhatian teman-teman, plastik yang sudah kita gosok ke papan PCB OHP tadi itu, caranya itu tidak dengan melepaskan plastiknya itu yang masih menempel ini teman-teman pada papan, itu tidak dikletek teman-teman, atau tidak ditarik mencabutnya dan lainnya, melainkan melepaskannya itu dengan menggunakan air. Nah, dengan cara itu teman-teman, biarkan dulu papan ini dingin. Jangan di saat panas teman-teman sudah melepaskannya. Jadi tunggu papan ini dingin dulu, karena kan tadi setelah kita gosok itu papan ini panas sekali teman-teman. Jadi kita dinginkan terlebih dahulu. Kalau sudah dingin, kita melepasnya itu dengan mencelupkannya ke air
Karena kalau kita sudah jatuhkan dia ke air aja seperti ember dan bak, itu dia akan lepas dengan sendirinya. Dan hasil pun itu akan lebih baik daripada kita sengaja-ngaja melepaskannya dengan tidak menggunakan air atau langsung memaksanya dengan cara mencabutnya teman-teman, atau menariknya dari papan PCB, karena dia kan menempel teman-teman ya. Jangan sampai tinta yang sudah menempel papan PCB dia akan hilang. Oke teman-teman sekalian, ini adalah hasil akhir dari penyablonan menggunakan plastik OHP dengan cara digosok. Hasilnya sangat amatlah maksimal teman-teman. Jalur tidak ada yang terputus, tinta dengan tebal dan dengan baiknya menempel pada papan PCB di bagian tembaganya dengan sangat baik teman-teman. Tidak ada masalah sedikit pun, tidak ada jalur yang terputus. Inilah mengapa plastik OHP saya jadikan acuan untuk sablon papan PCB, dan saya sudah tidak menggunakan cara lama saya, yaitu kertas yang sudah diberikan cairan pelontor seperti autan dan sovel. Saya sudah tidak menggunakan itu, tapi saya menggunakan cara ini untuk menyablon papan PCB. Hasilnya baik. Bagi teman-teman sekalian yang ingin mencoba, tidak ada salahnya karena caranya sangatlah simpel. Teman-teman tidak takut terkena cairan segala macamnya. Ini sudah sangatlah baik. Untuk sisa transparannya seperti ini teman-teman. Dia masih menyisakan jalur, masih ada jalur. Gitu teman-teman. Ini masih ada jalurnya yang sudah menempel, tapi tinta sudah bersih dari plastik OHP ini dan sudah berada di sini semua. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton channel saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dilihat dengan baik-baik caranya, agar teman-teman sekalian bisa menyampaikannya juga ke teman-teman sekalian yang membutuhkan cara simpel dan baik seperti ini.